Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla siang hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu mengkaji ilmu bahasa Arab dasar melalui buku yang berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, nah, yaitu buku yang berjudul Durusul Lughah, pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, untuk ya non penutur asli atau untuk penutur asing, seperti itu. Jilid yang kedua. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Faniambadi Abdurrahim rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama bahasa Arab yang lahir dari negara India, namun tinggal lama dan menetap di Arab Saudi sampai beliau wafat di sana. Ya, terakhir kesibukan beliau adalah seorang dosen pengajar di Universitas Islam Madinah, mengajar ilmu bahasa Arab di Fakultas Lughahnya. Nah, ya, tentu selawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke pelajaran yang ke-13, di mana di dalam pelajaran ke-13 ini kita akan berbicara tentang fi'il mudhari', yaitu fi'il yang diawali oleh salah satu dari 4 huruf mudhara'ah. Kita telah ketahui dari beberapa pertemuan yang lalu. Nah, dan juga di pertemuan yang lalu kita telah membahas secara tuntas dan detail fi'il mudhari', dia nah bisa berkonjugasi dengan apa? Dengan domir, yang di situ domir tersebut menjadi fa'ilnya. Berarti nanti ada fi'il mudhari yang mufrad muzakkar, kemudian ada fi'il mudhari yang musanna mudzakkar, kemudian juga ada fi'il mudhari yang jamak mudzakkar, maupun fi'il-fi'il mudhari yang menyesuaikan apa? Domir-domir lainnya. Maka di pelajaran yang ke-13 ini kita akan lihat ya, domir yang mufrad, afwan, na'am, fi'il mudhari yang mufrad, baik mufradnya muzakkar maupun mufradnya muannas. Na'am. Entah itu nanti fi'ilnya ya, ketika di dalamnya ada fa'il yang ghaib atau fa'il yang diajak bicara. Dan nanti ada fi'il yang jamak, entah nanti itu fi'il jamaknya mudzakkar atau fi'il jamaknya muannas. Naam ya, baik ghaib maupun mukhatab yang diajak bicara. Maka perhatikan di sini ada mufrad dan ada juga jamak. Ya. Nah, yang tabel pertama ini untuk ghaib. Ghaib di sini berarti fa'ilnya adalah domir ketiga, domir ghaib. Ya. Nah, kalau yang mufrad muzakkar, fi'il mudhari' mufrad muzakkar ghaib. Nah, seperti ini bentuknya. Yadhhabu. Maka di dalam yadhhabu ini ada domir huwa. Ada domir apa? Domir huwa. Ya. Karena kalau kita lihat jumlah kalimatnya di sini, kalimatnya itu adalah huwa yadhhabu. Afwan. Hamidun yadhhabu. Ya. Jumlah kalimatnya adalah hamidun yadhhabu. Oke. Hamidun itu kan isim karena ada tanda isim di sana, yakni tanwin, ya kan? Begitu pula tatkala kita melihat bentuk dari Hamid, dia adalah isim alam, ma'rifat kan? Iya, ma'rifat. Terletak di awal kalimat, berarti kedudukan Hamid di sini menjadi mubtada, ya. Nah, kedudukan Hamid di sini menjadi apa? Menjadi mubtada. Lantas mana khobarnya? Khobarnya itu adalah kalimat yadhabu. Ya.
kalimat yadhabu ini menjadi khobar untuk hamid. Berarti jumlah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ya, betul. Ya, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Maka tadi kami bilang yadhabu di sini ada fa'ilnya di dalam. Karena yadhabu itu hakikatnya jumlah yang terletak di posisinya khobar untuk hamid. Nah, fa'il dari yadhabu itu adalah domir huwa, yang dimana domir huwa ini nanti kembali kepada si mubtada, yakni kembali kepada hamid. Maka harus sama, ya kan? Huwa itu domir muzakkar, mufrad, goib. Hamid ini juga apa? Isim muzakkar yang mufrad. Kenapa goib? Karena sedang dibicarakan. Begitu. Lalu bagaimana bentuk fi'il mudhari yang jamak muzakkar lagi goib? Kita baca kalimatnya Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yazhabuna. Nah, maka di sini ada kalimat yazhabuna. Yazhabuna ini juga sama seperti yang sebelumnya. Ada fa'il di dalamnya dan fa'ilah berupa domir. Yazhabuna fa'ilah domir apa? Domir hum. Begitu. Domir hum kembali kemana? Kembali kepada siapa? Yang pertama kembali kepada Hamid, Ali yang maktuf kepada Hamid, kemudian Hashim yang maktuf pula kepada Hamid. Nah kan lebih dari 2 orang laki-laki. Dan ketiga laki-laki ini yang bernama Hamid, Ali, dan Hashim sedang dibicarakan. Berarti dia goib, jama. Yadhabuna jelas. Dia sebagai apa? Khobar. Namun bentuknya jumlah, bentuknya kalimat. Kalau ditanya, yadhabuna ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Sama seperti apa? Sama seperti yadhabu sebelumnya. Jadi yadhabuna itu jumlah fi'liyah, yadhabu pun juga sama jumlah fi'liyah. Demikian. Nah, untuk fi'il mudhari yang mu'annas mufrad lagi goib, nah dia huruf mudhari'ahnya adalah ta dan tidak bersambung, ya, huruf ta'akhirah dengan huruf tambahan apapun. Di sini aminatu tazhabu. Berarti di dalam kalimat tazhabu ada fa'ilnya berupa domir apa? Domir hiya. Kalau ditanya nanti hiya di sini domir menjadi fa'ilnya tazhabu, tapi domir hiya di sini dia kembali kemana? Kembali kepada Aminah. Berikutnya fi'il mudhari jama', ya kan? Muannas lagi gaib, ya huruf mudhari'ahnya ya, namun di akhirnya ketambahan nun inas namanya. Yadhhabna. Oleh sebab itu nanti huruf terakhir fi'ilnya sukun nih. Huruf ba-nya ini lam fi'il sebutannya. Yadhhabna. Begitu. Yadhhabna ini kalimat. Ada fa'il di dalamnya. Yakni domir hunna. Fa'ilnya yadhhabna. Domir hunna kembali kepada siapa? Aminah, Maryam, dan Zainab. Ya kan? Karena Maryam Zainab itu maktuf saja ke Aminah. Namun tetap terhitung jamak. Kalau kita ingin datangkan kalimat setelahnya untuk menjadi khobarnya mereka. Lanjut yang mukhatab nih. Fi'il mudhari yang mufrad, muzakkar, tapi mukhatab nih. Anta, nah ya. Anta tadhabu, nah ya. Anta tadhabu. Tadhabu juga jumlah berada pada posisi khobar ya kan. Nah, untuk anta. Tadhabu ini ada fa'ilnya yaitu domir anta, anta kembali ke anta. Demikian. Ya, nah, anta tadhabu. Kamu sedang pergi. Antum tadhabuna ini untuk yang jamak tadhabuna. Nah, jadi kalau yang mukhatab tuh huruf mudharaahnya adalah ta begitu ya. Tadhabuna ketambahan waw di situ yang menjadi fa'il. Ya kan? Nah, sama seperti yadhabuna. Nah, nunnya di sini mah penanda rofa ya. Begitu. Yadhabuna fa'ilnya, tadhabuna ini fa'ilnya apa? Domir antum yang kembali kepada antum gitu ya. Berikutnya yang fi'il mudhari
mufrad muannas mukhatab nih. Anti tadhabina. Nah, diingat-ingat nih, tadhabina ini fa'ilnya apa? Domir, domir anti gitu. Depannya ta ya, huruf mudhara'nya ta, namun ada tambahan ya dan apa? Nun. Ya sukun di sini disebut dengan ya muannas mukhatabah. Ya seorang perempuan yang diajak bicara. Kalau nunnya tetap itu penanda rofa. Lalu bagaimana bentuk fiil mudhari yang jama muannas lagi mukhatab tuh fa'ilnya? Nah, begini bentuknya. Tadhabna. Tadhabna. Ya, sama seperti yang jamaknya hunna kan yadhabna. Nah, karena dia di sini fa'ilnya adalah domir mukhatab ya kan? Gitu. Nah, maka huruf mudhari'nya ta. Lalu bagaimana ciri jamaknya? Ya, tentu dia diakhiri apa? Nun inas. Nah, ini jamak perempuan, nun jamak perempuan ya. Tadhabna begitu. Antunna kan fa'ilnya. Fa'ilnya antuna, antuna yang kembali kepada antuna di awal, gitu ya. Nah, ada yang mufrad tapi mutakalim. Nah, bisa muzakkar, bisa muannas. Yaitu apa? Domir ana. Ana adhabu. Jadi adhabu itu bisa diucapkan oleh saya yang perempuan atau saya yang laki-laki. Begitu pula yang jamaknya nadhabu. Huruf mudharaahnya apa? Nah. Nah, berarti fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah domir nahnu. Nahnu di sini bisa untuk apa? Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Barakallahu fiik. Kita lihat latihan di sini. Yang pertama, akmil al-jumala al-atiyata biwada'il fi'li dhahaba, dengan meletakkan fi'il dhahaba fil mudhari, akan tetapi apa? Bentuknya mudhari dhahaba gitu ya. Nah, ba'da isnadihi, setelah diapain nih fi'il mudhari dhahaba, berarti kan apa? Yad yadhabu gitu ya. Nah, disandarkan kepada domir al-munasib yang sesuai gitu. Contoh nomor satu. Fi ayyi sa'atin. Nah, titik-titik Aisyah. Aisyah tuh. Nah, yang diajak bicara seorang perempuan nih. Berarti apa? Nomor satu jawabannya. Tadhabina. Fi ayyi sa'atin tadhabina ilal jami'ati. Ya Aisyah tuh. Tadhabina ya. Pada jam berapa? Tadhabina. Kamu pergi il jami'ah ke kampus. Ya Aisyah. Wahai Aisyah. Nomor dua, at-tulabu. Nah, tulabu ini jumlah ismiyah jamak nih. Begitu ya. At-tulabu ilal mal'abi, pergi ke lapangan. Naam. Ba'da daras, setelah pelajaran. Berarti apa fi'ilnya di sini? Yazhabuna. Kan kita sedang membicarakan tulab. Berarti depannya huruf mudhara'ah ya sebagai penanda gaib. Namun tulab jamak ya, tinggal kita tambahkan waw dan nun saja nanti. Yazhabuna. Nah, wawunya di situ kan fa'il hum yang kembali kepada tulab. Nunnya itu penanda rofa. Baik, berikutnya nomor tiga. Ana titik-titik. Nah, kalau ana berarti gampang. Langsung saja apa? Adhabu. Ya, adhabu depannya hamzah. Kamu takalim kan? Saya pergi ila suki ke pasar. Yaumal Jum'ah. Pada hari Jumat fakot saja. Nah, nomor empat. Mata. Nah, ini sedang ngajak bicara siapa nih? Ikhwan. Ikhwan ini jamak. Jamak laki-laki. Ya, berarti apa? Mata tadhabuna. Kalau yang nomor dua kan yadhabuna. Kalau ini tadhabuna, jamak laki-laki yang diajak bicara. Berarti huruf mudharanya apa? Ta. Tadhabuna. Gitu. Kapan kamu pergi di ziaratil mudir untuk mengunjungi apa? Kepala sekolah. Wahai ikhwan, wahai saudara-saudara. Nomor lima. Ummi ilal mustashfa kula yaum. Nah, ibuku pergi ke rumah sakit kula yaum setiap hari. Li'annaha maridotun. Karena dia apa? Maridoh. Sakit. Ya, berarti fiilnya apa nih? Tazhabu. Fiil mudhari yang fa'ilah domir hiya. Tapi mufrad. Ya kan? Hiya kan mufrad. Tazhabu. Kembali kepada ummi atau domir hiya yang ada di fiil atau kalimat tazhabu. Berikutnya nomor 6. Titik ilal maktabati.
kulla masain. Oke, yang diajak bicara banati, anak-anak perempuan. Berarti apa nih? At-tadhhabna. Depannya tak ya. Tadhhabna. Dan jangan lupa diakhiri dengan apa? Nun inas. Nun penanda jamak perempuan. Tadhhabna ya kan? Kalian pergi. Jadi tadhhabna ini fa'ilnya apa? Domir guna yang kembali kepada afwan. Afwan. Tadhabna itu fa'ilnya domir antunna. Iya, antunna. Dan dia ngajak ngomong banati, anak-anak perempuan, jama. Berikutnya nomor 7. 5 ini ya bukan lam. 5 la. Nah, yang diajak bicara abbasu nih. Laki-laki satu orang. Berarti apa? Tadhabu. Nah, ya. Kenapa la tadhabu? Kamu tidak pergi ilal matari ke bandara. Matar artinya bandara ya. Nah, ma'ana bersama kita ya Abbas wahai Abbas. Berikutnya. Nahnu titik. Kalau nahnu berarti apa? Nadhabu. Nahnu nadhabu ilal jami'ah bisayyaratil ujrati. Kita pergi ke kampus, ke universitas bisayyaratil ujrah dengan taksi. Mobil yang ada upahnya begitu, ujrah kan upah. Nomor 9 abi. Nah, kita ngomongin dia laki-laki sedang pergi. Berarti di sini fiilnya apa? Yadhabu. Ya, nah. Abi yadhabu ilal masna'i fis sa'atil ashirati. Abi ayahku yadhabu pergi ilal masna'. Masna' artinya pabrik. Ke pabrik berarti kan ilal masna' fis sa'atil ashirah pada pukul berapa? Ashirah 10. Nah, nomor 10. Akhwati saudari-saudariku di sini. Oke, berarti kan guna nih. Berarti mereka perempuan sedang pergi. Berarti ya yadhhab yadhhabna. Yadhhabna ada fa'ilnya, domir hunna yang kembali kepada akhwati. Akhwati yadhhabna ilal madrasati bil hafilati. Ya, saudari-saudariku yadhhabna sedang pergi ila ke al-madrasah sekolah. Bil hafilah dengan apa? Hafilah. Hafilah artinya bis ya. Nah, baik, berikutnya. Nomor 2. Akmil al-jumala al-atiyata bi wada'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faragh. Ya, sempurnakanlah kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Nah, fi'il mudhari'nya ini bebas ya. Enggak sama dengan tamrin yang pertama, harus dari kata kerja yadhabu ya. Nah, tidak. Kalau ini kita lihat konteks kalimatnya. A titik lugatal arabiyyata ya sayyidi. Apa ini berarti? Nah, apakah kamu memahami bahasa Arab? Bisa juga. Memahami itu kata kerjanya apa? Fahima yafhamu. Yafhamu. Nah, ini kan sayyidi. Satu orang laki-laki sedang diajak bicara. Berarti apa? Ya-nya ganti ta. Taf, tafhamu. Nah, ya. Tafhamu artinya apa? Kamu memahami. Kamunya di sini laki-laki satu orang yang diajak bicara. Atafhamul lughatal arabiyyata ya sayyidi? Apakah kamu memahami bahasa Arab? Ya, wahai sayyidi. Baik, yang kedua, nahnu titik-titik kuratal qadami kulla masain. Nah, nahnu fiil mudhari'nya yang sesuai di sini ada main bola. Berarti kita bisa gunakan la'iba yal'abu. Nah, tapi nahnu tinggal ganti ya-nya dengan huruf nun. Ya, itu kan huruf mudhara'ah. Jadinya seperti ini. Nal nal'abu. Berarti nahnu nal'abu kurratal qadami kulla masain.
Kita main bola kulla masain setiap sore. Nomor 3, afi apakah di mahaji'il ya, mahaji' itu bentuk jamak dari asrama ya kan. Nah, mahja. Mahaji'il jami'ati. Apakah di asrama-asrama kampus begitu? Ya ikhwanu. Apa ini berarti? Tinggal bisa ya. Kalian tinggal, yang diajak bicara kan ikhwan. Jamak laki-laki, jamak laki-laki nih yang diajak bicara. Berarti bisa pakai kata kerja sakana yaskunu, berarti taskununa. Nah, taskununa begitu ya ikhwanu. Afi mahaji al-jami'ati taskununa ya ikhwanu. Apakah di asrama-asrama kampus kalian tinggal, wahai saudara-saudara? Berikutnya nomor 4, at-tujar. Tujar ini bentuk jamak dari tajirun, ya, pedagang. Nah, ya, gitu. At-tujaru dakakinahum. Oke, dakakina. Nah, dia di fathah karena jadi maf'ul bih tuh. Dakakin juga bentuknya jamak. Dakakinu itu bentuk jamak dari dukan, ya, dukanun. Baik. Ya, Fisa'atit tasi'ah pada pukul 9. Nah, ini apa nih? Bisa kita pakai membuka. Membuka bahasa Arabnya fataha yaftahu. Nah, tujar ini bentuk jamak. Berarti apa? Kita sedang membicarakan tujar. Seperti goib hum ya. Yaftahuna begitu. Yaftahuna. Nah, ya. Yaftahuna jumlah. Ustadz, ada Yaftahuna. Ya. mau bertanya Ustadz. Ya. Dari mana humnya itu Ustadz? Kenapa? Humnya dilihat dari mana? Tujar atau bukan? Ah, bisa dilihat dari tujar. Karena kan kita sedang membicarakan tujar yang notabene-nya dia adalah jamak jamak laki-laki. Begitu. Nah, ya. Dan bisa juga kita melihat dari mudhof ilaih yang nyambung sama apa? Sama maf'ul bihnya tuh. Nah, ya. Karena mudhof ilaih yang nyambung sama maf'ul bihnya ini sudah pasti otomatis kembali kemana dia? Kembali kepada fa'il. Begitu. Nah, tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokohnya siapa nih? Tokoh-tokoh yang membuka. Jadi fiil mudhari'nya kita taruh yaftahuna. Pasnya seperti ini yang munasib, yang sesuai. Berarti yaftahuna di sini dia berada pada posisi khobar kan? Karena kalimat nomor 4 diawali oleh at-tujar yang notabene isim. Kita telah tahu bersama ya kan, ciri isim ada alif lamnya. At-tujar ada alif lam kan jadi mubtada. Nah, yaftahuna ini khobar jumlah namanya. Di awal telah kita jelaskan. Nah, ada fa'il tentu di yaftahuna, yaitu fa'il domir hum begitu. Atau wawunya di sini pun juga adalah fa'il yang hakikatnya domir hum. Kalau nunnya ini penanda rofa ya untuk fi'il mudhari. Yang jamak seperti ini fa'ilnya. Nah, domir hum ini kembali kemana? Kembali kepada mubtada'nya, yakni kembali kepada tujar. Jadilah kalimatnya apa? At-tujjaru yaftahuna dakakinahum fis sa'ati at-tasi'ati. Para pedagang membuka atau sedang membuka dakakinahum, toko-toko mereka, nah kan, fis sa'ati at-tasi'ah pada pukul 9. Silakan jika kalau ada pertanyaan lagi. Nah, Ustadz, syukron Ustadz. Afwan. Baik, silakan bisa dilanjutkan nomor 5 atau membaca dan langsung sertakan jawabannya fiil mudhari yang sesuai untuk kalimat tersebut. Al-mudarris tuh ya. Kali ini al-mudarris nih.
Nah, otomatis berarti apa nih? Jadi fa'il ya. Berarti bagian kosong ini ya fi'il. Kalau fi'il udah di depan, berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il, kemudian setelah fi'ilnya fa'il. Nah, kalau kita taruh fi'il yang pertama, maka al-mudarris ini menjadi fa'il. Domah lah dia tandanya. Kan fa'il rofa. Al-mudarrisu. Nah, isim yang setelahnya di sini, dia menjadi apa? Maf'ul bihnya begitu. Ya, karena kalau jadi naat kayaknya kurang nyambung maknanya. Al-mudarrisud darsu. Ah, itu apa maknanya? Gitu. Guru yang pelajaran. Nggak ada. Nah, jadi bentuknya sama, selain bentuknya sama, ketika kita sedang membaca kitab Gundul masalah contohnya. Nah, meskipun contohnya sama begitu ya. Afwan, bentuknya sama, dia sama-sama muzakkar, sama-sama ma'rifat dengan alif lam gitu. Belum tentu dia naat man'ut gitu. Belum tentu apa? Naat man, belum tentu naat man'ut. Ya, terlebih kita apa? Mau nggak mau juga harus tahu dan hafal tentunya kosakata ya biar tahu artinya. Ketika udah tahu artinya kan bisa lebih cepat memaknainya. Wah, ternyata dia bukanlah naat gitu. Nah, ini otomatis maf'ul bih ad-darsa begitu. Ala as-saburati. Silakan. Fiilnya apa nih yang sesuai? Kata Pak Ustaz. Nah, kita pakainya bentuk fiil korek nih, pelajaran ke-13 ini. Yaktubud. Yaktubul mudaththir. Ya, Iya, yaktubu. Kenapa pakainya yaktubu bukan taktubu? karena Karena kita sedang membicarakan satu orang lagi, itu mudaris. Di mana mudaris menjadi fa'ilnya yaktubu. Ibu. Gitu ya. Nah, yaktubu al-mudarrisu. Yaktubul mudarrisu darsa ala saburati. Seorang guru itu sedang menulis pelajaran on the board ya. Di papan tulis. Baik. Lanjut nomor 6 silahkan. Siapa yang mau baca nih? Akhawatu Hamzata yadhhabun yadhhabna bil jami'ati. Sahih, yadhabna. Kenapa yadhabna? Yadhabna ini ada fa'ilnya enggak? Ada Ustaz. Ya, fa'ilnya domir apa? Hunna. Domir huna. Kalau ditanya domir huna ini kembalinya kemana? Kembali kepada Akhwat. Akhawat. Nah, sahih. Yadhabna. Yadhabna ini kan kalimat yang berada di posisi khobar. Berarti menjadi khobarnya akhwat. Apa arti, Bu? Kalimat akhwatu hamzata. Yadhabna bil jami'ah. Saudari-saudarinya Hamzah pergi ke tapi ini bil jami'ah nih. Bi di situ, bukan ila. Berarti bukan yadhabna nih fiilnya nih. Apa kira-kira? Yadrus. Ya. Nah, lebih cocoknya yadrus lah. Ya kan? Nah, yadrusna belajar. Di sini di artinya bi itu bil jami'ah. Ya, nah, akhwatu Hamzata yadrusna bil jami'ati. Gitu ya. Nomor 7. Silakan. Baca lagi. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sabah. Subahi. Subaha Ustaz. Subahin. Mudhaf ilaih. Ini. Subahin ya. Mudhaf ilaih dari kulla. Kulla itu zorof. Dia nasab. Fathah tandanya. Nah, Al-Qur'ana. Lanjut nomor 8.
Fi ayyi mahattatin tanzilu ya sayyidi. Sahih ya. Tanzil. Nazala yanzil turun. Fi ayyi mahattatin. Di halte yang mana? Tanzil. Kamu apa? Kamu turun. Nah, ya akhi di sini. Wahai saudaraku. Atau ya sayyidi. Nah, ya. Wahai tuan ya. Tuan. Sayyid. Nah, ya. Sebuah sapaan. Nomor 9. Silakan dibaca. Oh, ganti Davis. 6. Nomor 9 ukhti. Ukhti di sini kita membicarakan satu orang perempuan ya. Ukhti, saudariku. Oke. Salasa lughatin. Salasa lughatin. Apa fiilnya di sini nih? Bisa tadarus Ustadz? Iya, bisa. Nah, ya. Ukhti tadrusu. Nah, ukhti tadrusu salasa lughatin. Nah, di buku pertama bagian terakhir atau di pelajaran 1920 lah ya. Kita belajar tentang adat ma'dud, adat yang satuan. Nah, ini kan bentuknya salasa. Berarti ma'dudnya lughatin datang dalam bentuk jamak. Nah, kenapa pakainya salasa bukan salasata? Karena ma'dudnya lughat itu adalah muannas. Baik, nomor 10 min ayyi idza'atin titik-titik al-akhbara ya fatayatu. Nah, ini kita sedang ngajak bicara fatayat. Begitu. Jamak perempuan yang diajak bicara. Mendengar ini kata kerjanya. Sami'a yasma'u berarti tas. Naam. Tas makna. Gitu ya. Baik, tambahin yang ketiga. Sahih al-jumala al-atiyata. Nah, berarti ini kalimat salah semua. Baik. Nomor 1. Ya Maryamu a ta'rifu raqma hatifil mudirati. Yang salah at-ta'rifu harusnya apa? Ta'rifina. Naam ya. Ta'rifina. A-nya itu A. Hamzah istifham ya. Naam. Ta'rifina. Karena satu orang perempuan yang diajak bicara. Ta'rifina. Dhamirnya anti. Baik. Apakah kamu mengetahui Rokma Hatifil Mudirah, nomor HP-nya kepala sekolah perempuan? Nah, nomor 2. Yadkhuluna at-tullabu al-fasla. Nah, qabla dukhulil mudarrisi. Nah, ini jelas salahnya di fi'il ini. Kalau jumlah fi'liyah kan fi'il di awal kalimat. Dan itu syarat fi'ilnya harus mufrad meskipun fa'ilnya jamak seperti ini. Tulab. Berarti harusnya na'am. Yadkhulu. fasla. Iya. Qabla dukhulil mudarris. Betul. Para siswa masuk kelas sebelum guru masuk. Atau sebelum masuknya guru. Nah, nomor 3. At-tabibatu. Nah, at-tabibatu kharaja yakhruju. Yakhrujuna. Nah, minal mustashfa fi sa'atil wahidah. Nah, ini yang salah adalah yakhrujuna. Harusnya yakhruj. Yakhrujna. Iya, na'am. Tabibatu. Yakhrujna seperti itu. Baik. Tabibatu para dokter, ya kan? Keluar minal mustashfa dari rumah sakit bis sa'ati al-wahidah pada pukul 1. Nomor 4. Yajlisna at-talibatu al-jududu fis saffil akhiri pada barisan yang terakhir. Yajlisna. Ini sama kasusnya seperti nomor 2.
Ya, harusnya apa? Tajalisu. Ah, betul, Tajalisu. tajlisu. Nah, Tolibat. Tolibat. ya, para siswi perempuan yang baru itu sedang duduk fi shafil akhir pada barisan terakhir. Nomor 5. Aina tadhabna ya ikhwanu. Nah, ini yang diajak bicara ikhwan, ya kan? Jamaknya akhun. Berarti laki-laki jamak diajak bicara. Masa Ya. fiilnya tadhabna harusnya Tadhabu. Tadhabu. Eh. Aina. taz tazhabu. Tadhabuna. Naam, sahih. Tadhabuna. Ikhwanu. Ikhwana. Ikhwanu dia jadi munada gitu. Nah, tanpa tanwin ya ikhwan wahai saudara-saudara. Nomor 6. Ukhti yadrusu. Nah, yadrusu salah harusnya apa? Tadrus. Tadrusu. Nah, ya. Ya-nya diganti ta karena muannas fil madrasah as-sanawiyah. Nomor 7. Madza taktubuna ya banati. Nah, ini banat Banati. Tubna. perempuan jama. Harusnya apa? Tubna. Iya, betul. Taktubna. Nah, taktubna. Nomor 8. Mada ta'kulina ya Abbasu. Nah, ini bukan ta'kulina. Kalau ta'kulina itu untuk satu perempuan yang diajak bicara. Satu Berarti perempuan. artinya apa? Tak dulu. Ta'kul. Sahih. Ta'kulu. Akala yakulu makan. Apa yang kamu makan, wahai Abbas? Nomor 9. Nahnu. Ya. Hmm. Cerobu. Nahnu. Wata kulla sobahin. Ini salah, bukan asyrab. Harusnya Nah. apa? Nashrabu. Nashrab. Ya. Karena nahnu depannya berarti huruf nun. Nah, nashrabu minum. Kita minum al-qahwah, kopi, kulla sabahin setiap hari. Nomor 10. Satarji'u abi minar riyadi fil usbu al-qadimi. Qadim, qafnya panjang itu yang akan datang. Itu. Satarji'. Nah, ini Ya. salah. Harusnya Yarji karena abi. yarji. Nah, bukan tak di sini. Harusnya yarji ya. Sayarji'u abi, ayahku akan kembali minar riyad dari riyad fil usbu al-qadim pada pekan depan. Nah, ini rincian dari fiil mudhari beserta domir-domir yang ada di dalamnya menjadi fa'il gitu untuknya. Bagaimana nanti cara mengungkapkannya? Nah, seperti ini. Yadhabu. Nah, dia diawali oleh huruf ya, di mana ya itu adalah huruf mudharaah namanya. Saudara. Sahih. Kapan fiil mudhari diawali oleh huruf mudharaah ya? Ketika fa'ilnya ini domir gaib, ya. Ketika fa'ilnya domir gaib. Lalu domir gaib itu kan ada yang mufrad, ada yang jama, ada yang musanna, ada yang dua gitu ya. Nah, kita nanti lihatnya di keadaan terakhir fiil tersebut. Baik. Kalau misalkan domir gaibnya huwa, berarti kan mufrad muzakkar tuh. Nah, fiil tersebut tidak ada tambahan apapun ya di akhirnya. Maka jadilah seperti yadhabu di sini. Nah, ya. Huruf mudharaah plus zahaba plus bentuk fi'il madinya, kemudian domir mustatir. Domir mustatir inilah yang disebut sebagai domir huwanya. Domir mustatir itu tersembunyi, gitu ya. Huwa takdirnya. Yadhabuna. Nah, yadhabuna itu ya huruf mudharaah berarti kan menandakan goib. Berarti goibnya apa nih? Jama karena diakhiri waw dan nun. Nah, ternyata wawunya di sini adalah fa'ilnya dan nunnya ada namanya. Nunnya adalah alamatur raf'i. Iya, tanda rofaknya si yadhabun atau tanda rofaknya fiil mudhari yang fa'ilnya domir jamak laki-laki. Berikutnya tadhabu, taknya di situ huruf mudharaah ya. Naam.
plus zahaba plus domir mustatir, berarti domir mustatir di sini adalah domir iya. Yadhabna, nah berarti ini goib, tapi goibnya goib laki-laki atau perempuan nih? Iya, perempuan. Dan perempuannya satu orang, dua orang, atau tiga orang? Tiga orang. Maksudnya dua orang, tiga orang, atau lebih. Begitu. Nah, ya. Kenapa? Tahu dari mana? Yaitu diakhiri dengan nun inas. Tuh, yadhabna. Itu ya, yadhabna. Nun di situ, nun inas di situ menjadi fa'ilnya. Yadhabna. Berarti fa'ilnya domir apa di dalam yadhabna? Hunna. Itu mereka perempuan sedang pergi. Berikutnya ada tadhabu. Ya, nah ada tadhabu. Nah, tadhabu di sini, nah, ya. Oh ya, afwan. Kalau yang tadhabu yang pertama ini kan di bagian laki-laki nih. Oke, kalau yang tadhabu di sini yang tadi maka dia terus. Iya, nah, iya. Oke, nah di sini kita lihat tazhabu yang ada di sini. Nah, tazhabu taknya huruf mudhara'ah fil mustatir, domir mustatir. Nah, ini domirnya anta, satu orang laki-laki yang diajak bicara. Jadi fi'il mudhari' tazhabu itu bisa memungkinkan dua domir yang menjadi fa'ilnya. Bisa domir hiya, berarti kan satu orang perempuan yang dibicarakan. Bisa juga apa anta, satu orang laki-laki yang diajak bicara. Bagaimana nanti menentukannya dalam kalimat, lihat konteksnya nanti. Berikutnya tazhabuna. Tazhabuna. Nah, setiap fi'il mudhari lazimnya nih. Lazimnya setiap fi'il mudhari yang huruf mudhara'ahnya atau huruf pertamanya itu ta. Nah, menandakan apa? Fa'ilnya itu adalah domir-domir yang diajak bicara. Terkait nanti jenisnya laki-laki satu orang, perempuan satu orang, musanna, jama, lihat dari ujungnya. Tadhabuna di awal diakhiri waw dan nun berarti jelas. Ya, ini nanti fa'ilnya domir antum begitu. Ya kan? Nah, wawnya fa'il, nunnya alamatur rafa. Seperti yadhabuna. Nah, berikutnya tadhabina. Tadhabina ini adalah anti, taknya huruf mudhara'ah plus zahaba. Ya-nya menjadi fa'il yang dimana nanti takdirnya adalah domir anti. Ya-nya itu ya mu'annasatil mukhatabah. Ya mu'annas satu orang perempuan yang diajak bicara. Nunnya penanda rofa. Begitu. Berikutnya tadhabna. Nah, tadhabna dia diakhiri dengan nun inas. Ini adalah tanda jamak perempuan. Tapi awalnya tak, berarti sudah ya perempuan yang diajak bicara nih. Berarti kan fa'ilnya adalah domir antunna. Ta huruf mudhara'ah plus zahaba plus nunnya nun inas sebagai fa'ilnya. Berikutnya ada azhabu. Azhabu huruf mudhara'ahnya hamzah menandakan mutakalim, saya satu orang ya kan, mufrad. Kemudian berikutnya nazhabu. Nazhabu naknya huruf mudhara'ah ya, menandakan apa di situ? Nahnu jamak, mutakalim jamak, atau bisa juga bukan mutakalim jamak saja, tapi mutakalim yang jumlahnya satu orang ingin mengagungkan dirinya. Nazhabu bisa satu orang menggunakan kalimat atau fiil nazhabu, bisa saja, boleh saja. Ya, barakallahu fiik. Di sini ada kosakata baru, al-kalimat al-jadidah. Sayyaratul ujroh, apa artinya tadi? Taksi. Ya, ujroh itu kan upah. Nah, sayyarah mobil-mobil yang ada upahnya, ya taksi begitu. Baik. Sufuf. Nah, kalau di kita langsung diserap ya ke dalam bahasa Indonesia saf, dan udah ma'ruf ini. Saf solat begitu maksudnya. Nah, artinya secara bahasa Indonesia
Apa sebetulnya barisan, ya? Nah, barisan. Akhir ya terakhir. Nah, ya, terakhir. Baik, barakallah fikunna. Nah, selesai pelajaran 13. Baik, insya Allah kita lanjutkan ini di pertemuan berikutnya saja untuk membaca percakapannya agar nanti ada partnernya ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.